Ayat ini menjelaskan bahwa jangan pernah kita mengkhawatirkan masa depan kita. Ya, apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan, sudah ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan telah sediakan. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menambahkan sehasta pun dalam jalan hidupnya ketika ia merasa khawatir. Ya, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti menyediakan. Burung-burung di udara pun Tuhan pelihara. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, terlebih-lebih dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Artinya, apapun kekhawatiran itu kita menyerahkan kepada Tuhan. Ya, jangan pernah kita ragukan janji Tuhan itu pasti akan terjadi. Ia menjamin hidup kita. Ia menjadi apapun yang menjadi rencana kita, apapun yang menjadi cita-cita kita, ketika kita berserah kepada Tuhan, kita serahkan di dalam tangan Tuhan, ia pasti akan menepati janji-janjinya. Ya, di dalam Amsal ini, saya membagikan 2 poin. Saya membagikan 2 poin kepada saudara-saudari. Poin yang pertama adalah masa depan. Ya, masa depan artinya kepastian karena kita ada di dalam Tuhan. Jadi kepastian itu sudah ada di dalam Tuhan. Ya, masa depan kita itu sudah ada kepastiannya. Tuhanlah yang memberikan kepastian dalam hidup kita. Bisa kita lihat di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai 6. Ya, dikatakan bahwa jika kita melihat pengertiannya, ya, dikatakan adalah kepastian adalah realisasi dari jaminan Tuhan bagi kita, ya. Artinya, ini merupakan wujud dari apa yang telah kita terima dan telah kita miliki di dalam Tuhan. Ya. Itulah janji Tuhan yang sudah pasti. Ia janjikan yang terbaik bagi kita. Apa janji itu? Kepastian apa? Yaitu kehidupan kekal, ya. Pengampunan dosa, pemeliharaan Allah kepada kita sebagai orang yang percaya. Itu adalah jaminan yang pasti yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, jadi masa depan seperti apa itu yang pasti? Itu kehidupan kekal kita sebagai orang yang percaya. Kita sudah dijamin, kita sudah diselamatkan, dosa kita sudah diampuni. Nah, hanya bagaimana supaya kita bisa memiliki masa depan yang penuh dengan harapan? Ya, bagaimana supaya kita bisa memiliki masa depan itu? Yang pertama adalah kita jangan bermalas-malasan. Ya. Bagaimana kita mencapai masa depan yang indah? Bagaimana kita mencapai masa depan yang sukses kalau kita bermalas-malasan? Ya. Amsal 6 mengatakan bahwa ayat 6 sampai ke 8 mengatakan bahwa hai pemalas, pergilah kepada semut. Kenapa semut itu sering ya dijadikan contoh kepada manusia? Karena seekor semut itu adalah disiplin. Saya membaca sebuah artikel mengatakan bahwa 1 ekor semut itu bisa mengangkat beban 50 kali lipat dari berat badannya. Saya tidak tahu kalau benar, tapi saya baca di artikel mengatakan bahwa semut itu bisa mengangkat 50 kali lipat dari berat badannya. Tetapi seekor gajah yang besar badannya hanyalah 5 kali lipat dia bisa mengangkat dari berat badannya. Bayangkan saudara-saudari. Semut itulah yang paling kuat, semangat. Nah, apa yang harus kita raih? Apa yang harus kita pelajari dari semut ini? Yang pertama adalah mereka ini bekerja sama. Jadi itulah yang harus kita ambil dari karakternya. Gotong royong atau bekerja sama, saling bertegur sapa. Nah, bagaimana kita memiliki masa depan yang indah? Yang pertama kita harus menjalin relasi dengan orang lain,
ya, supaya kita ya bisa memiliki teman yang banyak dan kita bisa meraih ya, memiliki teman banyak. Dari situlah kita dapat saling bertukar informasi ketika kita sudah saling mengenal. Dan dari semut ini juga kita melihat, yang pertama, yang ketiga adalah kedisiplinannya. Kita melihat dari semut ini bahwa ketika ia berjalan, apa yang sudah dibuka jalan, satu ekor semut yang di depan, baik itu lurus, baik itu bengkok, yang dari belakang mereka mengikuti. Itulah namanya kedisiplinan. Berarti mereka disiplin. Kita sebagai orang yang percaya, cara kita supaya kita meraih masa depan yang indah adalah kita mendisiplinkan diri kita. Disiplin waktu, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam Tuhan. Tanpa kita memiliki kedisiplinan, semuanya ambiar, semuanya amburadul, ya, semuanya berantakan karena kita tidak memiliki kedisiplinan dalam kehidupan kita. Ya, jadi seterusnya, bagaimana cara kita supaya bisa memiliki masa depan yang indah? Yang kedua adalah mampu mengendalikan diri. Mampu kita mengendalikan diri kita yang baik dari hal-hal duniawi, pesta pora, kemabukan, dan hawa nafsu dunia, itulah harus kita menjaga diri kita, mengontrol diri kita, emosi kita, bahkan yang lainnya. Kita bisa mengontrol. Ketika kita bisa mengendalikan diri kita di dalam hal semuanya itu, kita akan meraih kesuksesan. Kita akan meraih masa depan yang indah. Kita akan meraih hal-hal yang indah di dalam Tuhan. Tetapi bagaimana caranya? Kita harus meminta kekuatan daripada Tuhan. Supaya kita bisa melewati tantangan dan rintangan yang ada dalam setiap kehidupan kita. Setiap hari. Tanpa kita mengendalikan diri kita tidak bisa, ya. Karena kenapa? Nafsu dunia ataupun kenikmatan dunia itu sungguh menarik hidup kita. Karena kenikmatan dunia itu ya sungguh indah, tetapi itulah hanyalah semu, sementara, tidak selamanya. Tetapi apalah yang selamanya? Adalah di dalam Tuhan. Poin yang ketiga, bagaimana supaya kita memiliki masa depan yang penuh dengan harapan? Adalah takut akan Tuhan. Takut Tuhan artinya kita berpegang teguh pada janji-janjinya, pada firman-Nya. Kita melakukan firman-Nya, kita selalu berpatokan pada firman-Nya dan melakukan setiap apa yang diperintahkannya. Ketika kita tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, maka kita berbuat semau kita. Karena kenapa kita menganggap diri kita sudah hebat, diri kita mampu, diri kita bisa. Artinya dalam kehidupan kita itu Tuhan tidak perlu lagi. Tetapi ketika kita takut akan Tuhan, ya, dikatakan dalam Amsal pasal 1 ayat 7 mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya, berarti ketika kita takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, semua apa yang kita lakukan, Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, jadi dalam poin ini, tadi ada saya ambil 2 poin, dan sekarang masuk pada poin yang kedua adalah, yang pertama tadi masa depan, yaitu memiliki kepastian, dan poin yang kedua adalah harapan. Harapan tidak akan hilang karena Tuhan memberi harapan itu. Jadi harapan kita itu tidak akan pernah hilang karena Tuhanlah yang memberikan harapan itu dalam hidup kita. Bukan orang lain, bukan saudara-saudara kita, bukanlah orang tua kita, bukanlah pendeta ataupun dosen-dosen kita, bukan. Tetapi yang memberikan harapan itu adalah Tuhan sendiri. Ya.
Jika kita menarik pengertiannya, harapan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ya, harapan itu ibarat cita-cita kita. Harapan itu adalah ibarat sesuatu yang harus kita capai. Jadi tanpa harapan, tak seorang pun dapat menghadapi berbagai macam tantangan dalam dunia ini. Jadi harapan itulah yang membuat kita kuat, harapan itulah yang membuat kita semangat, harapan itulah yang membuat kita bergairah. Harapan itu sangat penting, kenapa? Harapan itu sangat penting karena satu, harapan dapat mengangkat kesejahteraan orang. Jadi harapan itu bisa mengangkat kita, memberikan kita motivasi, harapan itu bisa memberikan kita semangat, harapan itu bisa memberikan kita kekuatan. Jadi kalau kita tidak memiliki kekuatan, bagaimana kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan? Bagaimana kita mencapai masa depan yang indah? Tanpa ada kita memiliki tujuan. Ya, tujuan kita itu bagaimana? Itulah harapan kita. Jadi kita sebagai orang yang percaya, kita harus memiliki sebuah tujuan dalam hidup kita. Kita harus memiliki harapan dalam hidup kita. Harapan kita, tujuan kita itu adalah, yang paling utama adalah memuliakan Tuhan. Itu adalah tujuan hidup kita yang paling utama. Kita sebagai orang yang percaya, tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Poin yang kedua adalah, harapan itu sangat penting karena harapan bisa membuat kita menikmati kesehatan yang baik. Nah, jadi kenapa harapan itu bisa memberikan kesehatan yang baik dalam hidup kita? Karena ketika kita memiliki harapan, kita selalu berpikir positif. Kenapa saya bilang selalu kita berpikir positif? Karena contohnya, saudara-saudari memiliki cita-cita untuk menjadi seorang pendeta, menjadi seorang guru, menjadi seorang tentara. Tetapi kita pasti berpikir saya harus mencapai hal itu. Kita harus berpikir saya harus jadi seorang tentara, menjadi seorang pendeta, menjadi seorang guru. Berarti pikiran itu selalu kita berpikir positif. Di dalam pikiran kita selalu yang positif dan selalu positif. Artinya kita berusaha untuk mencapai. Jadi dalam mencapai itu adalah harapan kita. Berarti ketika kita berpikir positif, kita akan mencapai harapan yang baik itu. Jadi, mari kita memiliki harapan masa depan yang pasti adalah di dalam Tuhan, dan harapan itu tidak akan pernah hilang karena Tuhanlah yang memberikan harapan itu dalam hidup kita. Nah, sebagai kesimpulannya adalah, sebagai orang percaya, harapan kita itu ada di dalam Tuhan. Ya, harapan itu sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa harapan dan iman kita telah kita taruh di dalamnya dan tidak akan sia-sia. Ya, di dalam Tuhan kita akan mengalami keamanan dan perlindungan. Ya, jadi hari ini apabila Anda dan saya diizinkan Tuhan mengalami situasi yang begitu berat, ya, tantangan dalam pekerjaan, sekolah, perkuliahan, masa depan keluarga yang sedang berada di ujung tanduk, atau kesehatan Anda, kesehatan kita yang tidak baik, pandanglah kepada Yesus. Ya. Pandanglah kepada Yesus yang memberikan harapan kita. Ya, percayalah, Anda dan saya akan diberikan pengertian ilahi dan kekuatan ekstra untuk melaluinya. Jadi, saya percaya kita semuanya memiliki harapan dan memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Karena kita berada di dalam Tuhan, karena kita berada di dalam perlindungan Tuhan. Tuhanlah yang menjamin hidup kita. Tuhanlah yang memberikan semuanya apa yang kita butuhkan. Demikian saja firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke Kak, terima kasih untuk firman yang sudah dibawakan pada hari ini.
Kami sangat terberkati. Mari kita beri aplaus kepada Kak Devianus. Terima kasih Kak. Sama-sama. Untuk selanjutnya mari kita siapkan lagi hati kita untuk mengangkat pujian Hatiku Percaya. Hati kita datang kepada Tuhan.